Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Gak usah percaya, karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, maka kita punya minggu yang luar biasa. Meskipun mungkin ada yang masih belajar di rumah, atau ada yang mulai ke sekolah tapi cuma sebentar. Nah, apapun yang terjadi, yuk kita siapkan hati kita mau mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sebelum kita mulai lebih lanjut, memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan, langsung mau ajak kita semua bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih juga karena hari ini kami masih boleh beribadah di tempat kami masing-masing secara online. Kiranya Tuhan yang menuntut ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya, dan kiranya Tuhan disenangkan lewat pujian kami, lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Kami juga nanti mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam kuasa tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Dia kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Maka langsung saja kita semua memuji Dia, meninggikan Dia dengan satu lagu yang pernah kita nyanyikan bersama-sama di ibadah sekolah minggu. Allahku sanggup melakukan segala perkara. Jangan lupa gerakannya, boleh sambil lihat, sambil ngikutin. Dan langsung saja kita semua untuk bangkit berdiri. Oke? Sanggup melakukan segala perkara, makanya kita memuji Dia dan memuliakan Dia. Nah, setiap kita juga Tuhan ciptakan berbeda
kurang tinggi, ada yang badannya slim, ada yang badannya tidak slim. Tapi semua itu Tuhan sayang, dan Tuhan pasti kasih 1 talenta buat minimal 1 buat semua kita. Nah, langsung ajak kita untuk menyanyikan satu lagu berikutnya. Mau big, mau small, semua Tuhan cinta. Masih ingat lagunya? Jangan lupa, gak apa-apa. Coba kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk. Big or small, short and tall, semua dicintai. Pakai gerakan ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, lagi ya dari awal. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja dan berkarya bagi Tuhan. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Lagi. Caranya. Aku bisa. Lagi. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Lagi. Dari awal ya. Yuk. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Makanya harus berkarya dan bekerja bagi Tuhan. Berkarya, bekerja bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Amin. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Amin. Adik-adik percaya ya. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, yang cowoknya dulu. Aku bisa. Cewek. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sama-sama ya. Aku bisa. Aku bisa lagi. Bertalenta. Bersama siapa? Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Oke, sekarang adik-adik duduk manis. Siapkan hati adik-adik, karena hari ini ada firman Tuhan yang luar biasa yang akan dibawakan oleh Lause kita. Adik-adik mau tahu cerita tentang apa? Yuk semuanya duduk manis, kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Selamat pagi adik-adik. Nah, ketemu lagi sama Lause Rizmi ya. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Nah, sebelum itu langsung mau tanya, udah siap belum? Udah duduk manis belum di rumah? Oke. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita doa dulu ya. Mari kita berdoa.
Selamat pagi Bapak, terima kasih hari ini kami boleh bangun dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Tuhan, terima kasih pagi ini kami boleh beribadah, sekalipun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, khususnya adik-adik semua yang di rumah boleh mendengarkan dengan baik, dan kami semua boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini langsung mau cerita satu kisah yang menarik ya. Nah, tapi sebelum langsung cerita, langsung mau tanya dulu. Nah, kalian di rumah pernah nggak sih kedatangan tamu dari tempat yang dekat ya? Contohnya dari Sungai Liat ke Pangkal Pinang, atau dari tempat yang jauh, dari Jakarta atau dari Singapura, dari luar negeri datang ke rumah. Pernah nggak? Pernah? Pernah? Oh, pernah ya. Nah, biasanya apa sih yang dilakukan papa mama kita atau yang kita lakukan kalau kita kedatangan tamu? Langsung kalau papa sih biasanya ngobrol sama tamu. Ya. Nah, kalau mama langsung biasanya sibuk buat kue atau sibuk sediain minuman gitu ya. Nah, kalau kamu ngapain? Kalau aku sih biasanya main, ikut duduk atau ngapain. Nah, hari ini langsung mau cerita satu kisah dari keluarga yang kaya raya dan juga baik hati atau murah hati. Nah, di suatu kota namanya Kota Sunem ya. Nah, di kota ini tinggal sebuah keluarga tadi ya, yang seorang ibu dan seorang ayah gitu ya. Nah, mereka hanya tinggal berdua Rosa. Iya, berdua aja. Kenapa? Karena mereka belum punya anak gitu ya. Nah, seorang ibu yang kaya raya ini gitu ya, dan juga baik hati, mereka senang kalau ada orang yang datang atau mampir ke rumah mereka. Kenapa? Karena kan tadi mereka berdua, ya kan? Nah, jadi kalau ada orang yang datang, mereka biasanya rumahnya jadi lebih lebih hidup gitu ya. Rumahnya lebih meriah kayak gitu dibandingkan sepi kalau berdua aja. Nah, suatu kali ibu ini ya, ibu yang kaya raya ini dan baik hati, dia mengundang seorang tamu istimewa. Nah, kenapa istimewa langsung? Nah, tamu ini istimewa gitu ya. Ternyata tamunya adalah Nabi Elisa. Kalian kenal nggak Nabi Elisa? Tahu nggak? Nah, jadi Nabi Elisa ini ialah hamba Tuhan gitu ya, atau Nabi Tuhan. Langsung apa itu Nabi Tuhan? Nah, Elisa ini biasanya pekerjaannya mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang. Jadi Nabi Elisa ini biasanya pergi ke kota A, pergi ke kota B, pergi lagi, dan biasanya perginya cukup jauh. Jadi dia butuh tempat beristirahat. Nah, ibu yang kaya raya ini yang tinggal di Kota Sunem ini, dia sangat berbaik hati. Dia mengundang Nabi Elisa untuk datang ke rumahnya. Datang ngapain Elsa? Datang untuk makan, gitu ya. Kita coba lihat gambar di sini ya. Datang untuk makan dan minum sebentar, lalu istirahat, lalu kemudian dia pulang atau dia melanjutkan perjalanan pergi ke kota lain, gitu ya, selain Kota Sunem. Nah, si ibu ini bilang ke Nabi Elisanya, "Pak, nanti kalau Bapak lewat kota ini lagi, singgah ya, mampir ya ke rumah saya. Nanti saya akan tetap menyediakan makanan ataupun Bapak boleh beristirahat." Nah, lalu si Nabi Elisanya bilang, "Baik Bu, terima kasih," kayak gitu. Nah, lalu setiap kali Nabi Elisa ini lewat Kota Sunem itu, gitu ya, dia selalu mampir di rumah ibu yang kaya ini dan baik hati. Dan ibu itu juga sangat senang untuk menyambut Nabi Elisa ini, gitu ya. Nah, karena ibu itu sangat senang menyambut Nabi Elisa ini, lalu suatu kali dia berpikir, gitu ya. Dia pikir, terus dia bilang sama suaminya, "Pak, kayaknya kita perlu deh membangun sebuah kamar gitu ya di atas rumah kita, karena rumahnya ibu ini kan kaya, dia rumahnya gede, terus dia juga punya pekarangan gede, bahkan dia punya sawah dan ladang yang luas gitu ya, karena kaya raya.
Nah dia pikir kita perlu deh bangun sebuah kamar gitu ya, kamarnya juga nggak terlalu gede, nggak apa-apa, kamar kecil untuk Nabi Elisa. Lalu suaminya jawab, kita bangun di mana ya? Nah istrinya jawab, kita bangunnya di atas aja, di lantai 2 gitu ya. Kita bangun kamarnya supaya apa? Nanti kalau Nabi Elisa datang lagi, dia bisa tidur dengan tenang dan dia bisa istirahat. Nah lalu suaminya bilang, ide bagus gitu ya. Suaminya juga setuju. Nah akhirnya dengan senang hati, ibu yang kaya raya ini dan baik hati ini, dia mengundang ya tukang bangunan untuk membangun kamarnya yang ada di atas gitu ya. Nah dengan senang hati dia undang tukang bangunan, lalu kemudian kamar yang diminta pun jadi. Nah setelah ibu itu melihat kamar itu, kayaknya masih ada yang kurang nih. Ayo kira-kira apa? Coba tebak. Kalau udah jadi kamarnya, apalagi yang kurang? Ayo coba tebak. Langsung dengar apa? Nah benar ya, yang kurang itu adalah tempat tidurnya. Gimana Nabi Elisa mau tidur kalau cuma ada ruangan, gak ada kamarnya, iya kan? Nah lalu si ibu ini bilang, kita butuh pesan satu tempat tidur. Lalu dipesan tempat tidur. Lalu kemudian kayaknya kita butuh meja dan kursi. Bahkan disediakan lampu atau lilin juga. Kita lihat di gambar ini ya, oke? Nah kita lihat di situ gitu ya, ibu itu menyediakan kamar, menyediakan tempat tidur, menyediakan meja, kursi, bahkan lampu tanpa diminta oleh Nabi Elisa itu. Nah ini tindakan yang kita sebut dengan melayani, dia mau berbagi ya. Nah lalu suatu ketika Nabi Elisa itu datang, nah ibu ini bilang ke Nabi Elisa, Pak kami punya hadiah untuk Bapak. Nah lalu Nabi Elisanya tanya, ya hadiah apa Bu? Lalu kemudian ibu itu bawa Nabi Elisa bersama salah satu bujangnya gitu ya. Nah kemudian mereka dibawa ke lantai 2 gitu ya. Nah lalu ditunjukin, ini kamar Bapak ya. Nah kami sediakan kamar ini khusus untuk Bapak, supaya kalau Bapak mampir ke rumah kami, Bapak bisa tidur dengan tenang, bisa istirahat. Kami juga sediain makanan dan minuman. Jadi Bapak benar-benar bisa bangun dengan sehat dan bisa melanjutkan perjalanan lagi pergi ke kota lain. Wah, Nabi Elisanya senang gak? Iya, senang. Karena apa? Karena ada orang yang berbaik hati kepadanya. Lalu dia bilang, terima kasih Bu, kayak gitu. Nah, setelah malam itu seperti biasa mereka makan malam. Setelah makan malam, Nabi Elisa dan bujangnya itu kemudian naik ke kamarnya. Lalu Nabi Elisa mikir, dia panggil bujangnya gitu ya. Coba kamu ini deh, pikir deh, ini ibu ini sangat baik sekali ya sama kita. Dia kasih tumpangan, dia kasih kamar, dia selalu menyediakan makanan, minuman setiap kali kita mampir. Nah kira-kira apa yang bisa kita perbuat atau apa yang bisa kita lakukan untuk ibu ini dan keluarganya? Lalu bujangnya mikir, apa ya? Soalnya mereka itu kaya raya, mereka udah punya semuanya. Lalu bujangnya mikir, kayaknya Pak mereka belum punya anak gitu ya. Lalu si Nabi Elisa ini menyuruh bujangnya memanggil ibu tadi untuk naik ke kamarnya di lantai 2 gitu ya. Lalu ibunya bilang, ada apa Pak? Begitu. Nah lalu Nabi Elisa bilang, Bu, tahun depan ibu akan melahirkan atau ibu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah ibunya ini kaget, punya anak laki-laki tahun depan gitu ya. Nah benarkah gitu ya, dia tanya, benar gak sih kayak gitu. Nah ternyata jawabannya apa? Benar gak? Pasti benar ya, benar gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan menjawab doanya Elisa gitu ya. 1 tahun kemudian, kita lihat ya di gambar ini, 1 tahun kemudian ibu itu gitu ya, keluarga ibu itu gitu ya, memiliki seorang anak laki-laki. Nah dia dan suaminya sangat bahagia sekali, sangat bersukacita, sangat bersyukur kepada Tuhan karena pada akhirnya mereka bisa memiliki seorang anak laki-laki. Nah dari cerita hari ini, apa sih Lause yang mau kita pelajari? Nah kita lihat ya, tadi ibu yang kaya raya ini dan baik hati, dia melayani siapa? Dia melayani Elisa.
Elisa minta nggak dia dibuatin kamar? Enggak, gitu ya. Tapi dia dengan senang hati, dia dengan sukarela, dia mau melayani Elisa, gitu ya. Dia kasih makanan, dia bahkan pasti memasak capek ya. Bahkan dia buatin kamar, beliin tempat tidur, kemudian meja, kursi, dan lain-lain. Nah, ibu ini mengeluh nggak? Enggak, justru dia sangat senang. Nah, Nabi Elisanya senang nggak menerima kebaikan hati dari ibunya? Senang sekali. Nah, lalu saya tanya, Tuhan senang nggak? Senang juga, ya. Nah, jadi hari ini kita mau belajar. Ketika kita mau melayani orang atau kita mau berbagi, kita mau share apa yang kita punya, seperti tadi ibu tadi dia membagikan apa yang dia punya. Dia bisa bangun kamar kecil, dia bisa beli tempat tidur, dia bisa masakin makanan untuk tamu yang datang. Nah, kita juga bisa memberikan apa yang kita punya untuk orang lain. Contohnya ya, kalau kita punya mainan lebih, kita bisa share nggak sama teman-teman yang lain? Bisa. Kalau kita punya makanan lebih, kita bisa share nggak sama orang lain? Bisa, gitu ya. Bahkan kalau kita nanti kedatangan tamu di rumah, seperti tadi ibu yang kaya raya tadi, kita bisa dengan senang hati, gitu ya. Kita melayani, kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan, gitu ya. Kita bisa menyambut dengan sukacita, dengan senang, sehingga orang ini juga bisa merasakan sukacita. Nah, Tuhan juga disenangkan gak? Tuhan juga disenangkan. Itu bagian yang paling penting, yaitu apa? Kita melayani, gitu ya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke? Nah, jadi hari ini ya kita sama-sama belajar, oke? Untuk kita mau melayani, kita mau berbagi, kita mau share sama orang-orang apa yang kita punya dengan senang hati, dengan sukacita, ya, dengan tersenyum seperti ini, bukan terpaksa kayak gitu, oke? Nah, kenapa? Karena ketika kita melayani, kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang kalau kita mau melayani, kita mau melakukan sesuatu untuk orang lain, itu khususnya kalau juga orang itu tanpa meminta kepada kita, oke? Nah, jadi sampai di sini aja kita belajar firman-Nya, gitu ya. Kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk kita mau melayani dalam hidup kita sehari-hari. Lalu saya masih kecil, belum bisa ngapa-ngapain. Nah, kita bisa melakukan apapun. Tadi contohnya Lalu sudah kasih ya, kayak kita bisa berbagi mainan, kita bisa berbagi makanan yang kita punya kepada orang lain. Oke? Nah, mari kita tutup firman ini, kita berdoa. Mari berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami dan tolong kami supaya dalam hidup kami mau melayani, kami mau berbagi, bahkan kami juga bisa menyambut tamu yang datang ke rumah kami dengan senyuman, dengan sukacita. Tuhan, karena kami tahu bahwa itu semua kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah sebelum Lausa tutup, ada satu pengumuman ya. Diingatkan bahwa setiap minggu kita ada ibadah sekolah minggu online ya, jam 8.30. Jam berapa? 8.30. Jadi kalau hari Minggu bangunnya pagi ya, tetap bangunnya jam 7. Habis itu siap-siap makan, mandi gitu ya. Habis itu siap-siap untuk mengikuti ibadah online. Oke, sampai ketemu minggu ke depannya. Bye bye semuanya. Tuhan memberkati.